Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keenam, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Baik, setelah kalian mempelajari tujuan, kita masuk ke materi. Coba kalian amati gambar di atas. Coba apa yang kalian ketahui tentang tanaman di atas? Di situ ada gambar jagung, singkong, dan padi. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jagung berkembang biak? Dari di antara salah satu tadi, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini merupakan salah satu contoh bacaan jagung. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa oleh angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah kalian membaca dan mendengarkan tadi tentang bacaan jagung, sekarang kalian coba tuliskan ide pokok dan informasi penting dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Mulai dari paragraf 1, 2, 3, sampai dengan 5. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Baik, selanjutnya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan bunga, dan itu termasuk perkembangbiakan generatif. Tahukah kalian perkembangbiakan secara generatif? Coba amati bagian-bagian bunga di bawah ini. Coba kalian lihat di situ ada bunga dan bagian-bagiannya.
Di antaranya ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, daun pelindung, bakal biji, dasar bunga, dan mahkota. Nah, selanjutnya, perkembangbiakan secara kreatif itu bagaimana? Perkembangbiakan generatif itu secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan spermatozoid dengan kepala putik sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Nah, lembaga menjadi bakal biji dan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif antara lain padi, jagung, mangga, durian, dan jambu. Nah, selanjutnya jagung. Tanaman perkembangbiakannya generatif, yaitu melalui proses penyerbukan. Tahukah kalian apa saja macam-macam penyerbukan? Yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan yang dilakukan dengan jatuh bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga, penyerbukan yaitu yang dilakukan oleh lain bunga tapi masih satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu tanaman penyerbukan yang dilakukan oleh tanaman antar tanaman lain tapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, penyerbukan yang dilakukan yang terjadi pada lain bunga, lain tanaman, dan lain jenisnya. Nah, untuk latihan, sekarang coba tuliskan. Menurut kalian, apa saja manfaat perkembangbiakan? Kalian coba tulis di buku tulis kalian. Ya, yang selanjutnya, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara tetangga pun memiliki bunga cantik karena kondisi geografisnya yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Seperti bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini digunakan sebagai pewarna. Nah, yang selanjutnya di bawahnya ada bunga Kamboja. Bunga ini biasanya digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Daur campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan di Laos. Biasanya digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Yang selanjutnya, berbicara tentang bunga Kamboja. Nah, kita masuk negara-negara yang termasuk kawasan ASEAN. Nah, Kamboja sendiri masuk dalam kawasan negara-negara 10 anggota ASEAN. Nah, Malaysia, Laos, Indonesia hidup berdampingan. Nah, meskipun berbeda, namun ketika memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budayaan. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan, oleh karena itu mereka menggabungkan dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara yang berjumlah 10. Apa saja negaranya? Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan Laos. Nah, lalu bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN? Kita akan pelajari mulai dari Brunei Darussalam. Yang pertama, Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam memiliki kampung Anyer, maaf saya. Ini adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kota Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betator, penemu negara ini. Kata Brunei Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah
keamanan. Nah, dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu merupakan kebiasaan umum bagi orang Brunei Darussalam sebelum masuk rumah. Yang kedua adalah Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Safes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Yang selain itu, banyak juga gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu Cina dan India. Musik tradisinya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya nasi lemak. Yang ketiga Filipina. Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budaya dipengaruhi oleh Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina ini adalah sebagian bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk perdagangan dan pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, dan Ilocano. Po dan Opo ada sebutan orang Filipina terhadap orang yang jauh lebih tua. Mereka memanggil dengan menggunakan kata-kata kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Yang berikutnya Kamboja. Kamboja ini adalah banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir di tembok. Tari Asbara lahir pada tahun ada 2000 tahun lalu. Relief banyak ditemukan bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenal syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita mengenakan Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Yang berikutnya adalah Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah ditemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longgi, mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Lanjut ke Vietnam. Vietnam memiliki permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup, permainan tradisional anak Vietnam. Nah, Vietnam juga terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai, tapi topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Lanjut, yang berikutnya Laos. Laos ini berhubungan dengan penemuannya yaitu Ai Lau, orang Laos yang terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakat. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci tangan patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura dari kata Sanskerta berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kata Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan
Tamil. Masyarakatnya memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakat memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini dikarenakan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar yang sangat mahal. Lanjut ke Thailand. Thailand adalah salah satu negara di Asia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Thailand. Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Bahkan kepala anak-anak. Sebaiknya kaki dianggap bagian yang paling indah karena dipakai alat untuk menapak di tanah. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh dengan poci. Oleh sebab itu, teh dinamakan dengan teh poci. Kalau di Thailand disajikan dengan susu dan rempah-rempah yang dinamakan dengan Thai tea. Teh yang disajikan dengan dingin. Selanjutnya kondisi geografis di Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan. Yang pertama, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kemudian Laut Cina Selatan di bagian utara. Yang ketiga, Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung, yaitu wilayahnya meliputi Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Kemudian yang berbentuk gugusan pulauan meliputi Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, untuk latihan anak-anak bisa mencoba mengerjakan ini. Kalian tadi sudah belajar tentang keunikan negara-negara ASEAN. Nah, sekarang coba kalian tuliskan pemikiran kalian tentang karakteristik negara pada diagram Venn. Nah, kalian tetap harus perhatikan caranya, yaitu tentukan dua negara yang akan kamu cari informasi lebih dahulu. Tulislah di kotak yang tersedia. Tuliskan masing-masing karakteristiknya di lingkungan sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Kalian bisa mengerjakan di buku tulis kalian. Baik, kalian sudah tahu semuanya kan tentang pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa bermanfaat bagi kalian. Mungkin ini pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.